Shalom teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Arya, dan hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan Renungan Super Love Rekoleksi 19. Di kesempatan kali ini, aku mau membagikan sedikit renungan tentang pengampunan dan pertobatan. Mari kita membedah tentang hal ini, terlebih kepada siapa kita harus mengampuni. Di Christianity, kita selalu diajar tentang pengampunan dan pertobatan. Bahkan penggunaan kata-kata ini sudah dimulai dari awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia senantiasa meminta pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahannya. Kita pun sampai sekarang ini harus terus meminta ampun kepada Tuhan. Karena ingat, walaupun Tuhan itu maha besar, maha baik, maha kudus, namun Dia tidak maha sabar, tetapi panjang sabar. Jadi, kita pun harus mengakukan kesalahan-kesalahan kita. Good news-nya ialah, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kepercayaan kita sebagai umat Katolik, kita bisa meminta ampun ke Tuhan melalui perantaran sakramen tobat. So, buat teman-teman yang belum pergi ke sakramen ini, aku sangat menyarankan supaya teman-teman pergi, sehingga jiwa kita disucikan kembali seperti semula, dan kita bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan bebas. Pertanyaan selanjutnya mungkin, kalau aku sudah mengaku dosa dan melakukan penitensi aku, apakah itu cukup bagi aku? Jawabannya tidak, teman-teman. Kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan harus minta maaf kepada orang yang pernah kita perbuat salah. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, reaksi normal adalah kita membenci dan menjauhi orang tersebut. Namun ingat, sebagai murid Tuhan, kita dituntut untuk berbeda dengan dunia. Kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan lebih dari itu, Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Hal itu tidak mudah, tetapi kita harus berusaha melakukannya. Karena kalau kita terus memendam kebencian itu, kita pun yang akan rugi sendiri. Kebencian itu seperti penyakit, teman-teman. Semakin dipendam, semakin bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Aku mau menekankan bahwa mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Melupakan itu adalah tindakan melarikan diri dari masalah, sedangkan mengampuni adalah tindakan menyelesaikan masalah. Pengampunan juga bisa menjadi obat yang manjur untuk mengobati luka batin. So, apa sih luka batin itu? Secara singkat, luka batin adalah semacam trauma yang sangat menyakitkan, terjadi dari suatu peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu akibat seseorang atau situasi tertentu. Kebanyakan orang yang mengalami luka batin, mereka tidak menyadari tentang hal ini. Tetapi biasanya terlihat dari reaksi-reaksi terhadap pemicu bila dilakukan di orang tersebut. Orang bisa menjadi mudah tersinggung, marah, sedih, kecewa, gara-gara hal-hal kecil. Sebagai contoh, aku pernah ketemu seorang wanita yang benci banget sama pria. Apabila ada seorang pria melakukan satu kesalahan sedikit saja, dia akan merasa di-victimize oleh pria tersebut. Hal ini bisa menjadi indikasi, walaupun bukan absolut teman-teman, bahwa dia memiliki luka batin terhadap seorang pria. Dan benar, dia ternyata memiliki luka batin terhadap ayahnya sendiri. Dan setelah dia disembuhkan, dia bisa menerima pria dengan lebih baik lagi. Luka batin ini bisa disembuhkan melalui penyadaran dan pengakuan atas luka ini. Dan kemudian, setelah kita mengetahui penyebab luka ini, kita harus memaafkan orang atau situasi penyebab luka tersebut. Biasa kalau kita mengikuti retret penyembuhan luka batin, kita diajarkan proses-proses pengenalan dan pengampunan. Di Reko 19 ini pun, nanti kita juga bakal ada pembasuhan kaki.
Pembasuhan kaki ini bakal menggambarkan pengampunan atas orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi, biasanya kita bakal menggunakan figur orang-orang yang telah menyakiti kita, atau mungkin kalau orang itu ada di antara teman-teman KPA, kita bisa langsung meminta orang tersebut untuk dibasuh. Sama halnya dengan meminta maaf. Kita bisa menyembuhkan orang lain yang kita sakiti, dan kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Maka itu teman-teman, jangan menyimpan kesalahan, tetapi mulailah mengampuni sesama, dan itu bisa dimulai dari sekarang. Poin terakhir yang aku mau bahas adalah kita harus mengampuni diri kita sendiri. Kadang aku merasa orang-orang zaman sekarang bisa lebih gampang meminta ampun kepada Tuhan, memaafkan orang-orang di sekitarnya, tetapi ketika memaafkan dirinya sendiri itu susah banget. Hal itu dikarenakan karena culture sekarang menghendaki kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari kita. Bahkan ketika kita sudah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, kita dituntut untuk menjadi lebih baik lagi dengan adanya gambaran orang-orang lain, tokoh-tokoh film, or anyone yang bahkan kalau kita tidak tahu mereka itu tidak nyata. Aku pun demikian teman-teman. Ada saatnya di mana aku merasa gagal. Saat aku apply job, nggak ada company yang mau menerima aku. Banyak teman-teman yang seangkatan aku sudah mendapat pekerjaan baik. Sedangkan aku sendiri masih di rumah, menggunakan uang orang tuaku yang diberikan kepadaku. Saat itu aku memarahi diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa menjadi lebih pintar ngomong, lebih pintar menjual diri, lebih cepat mencari pekerjaan. Tetapi apa yang terjadi? Aku semakin tenggelam di ketidakberdayaan itu. Aku membuat nilai diriku turun. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa aku ini berharga. Aku bisa mengampuni diriku sendiri dan aku menjadi lebih berani untuk bangkit lagi. Ingat teman-teman, seberapa gagalnya kita, seberapa seringnya kita jatuh ke dosa yang sama berulang-ulang, seberapa buruknya masa lalu kita tetaplah anak Tuhan dan tidak ada yang bisa merubahnya. Aku ulangi lagi, tidak ada yang bisa merubahnya, baik itu manusia, dosa, ataupun iblis. Kita seperti anak bungsu di perumpamaan anak yang hilang. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita. Dia tetap menerima kita dengan kesalahan-kesalahan kita, dan Dia memeluk kita dengan kesungguhan hati Dia. Tuhan telah mati dan bangkit bagi kita. Maka, sungguh, kita benar-benar layak untuk menerima berkat dan kasih Tuhan. Buat perenungan hari ini, aku mau meminta teman-teman untuk memikirkan satu pertanyaan ini. Apakah Anda sudah meminta pengampunan terhadap Tuhan? Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu, meminta pengampunan kita ke orang-orang yang kita berbuat salah, dan memaafkan diri kita sendiri. Dan sekarang, untuk menutup renungan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa surga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami kembali Tuhan atas kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami ingin memberikan setiap kesalahan-kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami ke altar-Mu Tuhan. Dan kami mohon, supaya Engkau boleh mengampuni kami. Buka hati kami lebar-lebar Tuhan, supaya kami berani menjadi manusia yang lebih baik lagi. Berani untuk memaafkan orang lain dan memaafkan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang paling berharga. Biar Engkau boleh memegang tangan kami selalu, dan Engkau yang boleh memimpin kami ke tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berikan seluruh doa permohonan kami kepada satu nama yang ajaib Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Next, kita ketemu di Rekoleksi 19. Let's go!